Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Pika Dwi Jayanti dan Radesti Citra Akmalia ingin menjelaskan materi yang berjudul Anti-Aging dan Anti-Akne. Menurut Trenggono, sejak 40 tahun terakhir, kosmetik berkembang pesat. Industri bahan kimia memberi banyak bahan dasar dan bahan aktif, sementara setiap tahun perkembangan-perkembangan baru terus terjadi. Kuantitas dan kualitas bahan biologis untuk digunakan pada kulit pun semakin meningkat. Perhatian pada ilmu kosmetik kulit atau kosmetodermatologi serta membangun kerjasama yang saling menguntungkan dengan para ilmuwan kosmetik maupun para ahli kecantikan dalam hal pengetesan bahan baku atau bahan jadi dan penyusunan formula berdasarkan konsepsi dermatologi atau kesehatan. Menurut Menon, kulit merupakan lapisan pelindung tubuh dari berbagai macam gangguan dari lingkungan. Secara histologis, kompartemen kulit terdiri dari epidermis, dermis, dan hipodermis. Secara struktural dan fungsional, lapisan epidermis dan dermis dipisahkan oleh membran basal. Kulit terbagi atas dua lapisan utama, yaitu epidermis atau kulit ari sebagai lapisan yang paling luar, dan dermis. Kulit memiliki sejumlah fungsi yang sangat penting bagi tubuh. Fungsi-fungsi dari kulit yaitu sebagai proteksi, absorpsi, pengindra, pengaturan suhu tubuh, dan pembentukan pigmen. Di sini ada jenis kulit. Yang pertama ada kulit kering. Pada jenis kulit kering, kelenjar sebasea dan keringat hanya dalam jumlah sedikit. Jenis kulit kering mempunyai ciri-ciri penampakan kulit terlihat kusam. Yang selanjutnya ada kulit berminyak. Pada jenis kulit berminyak, kelenjar sebasea dan keringat terdapat dalam jumlah banyak. Jenis kulit berminyak mempunyai ciri kulit wajah mudah berjerawat. Yang selanjutnya ada kulit normal. Pada jenis kulit normal, jumlah sebasea dan keringat tidak terlalu banyak karena tersebar secara merata. Ciri jenis kulit normal yaitu kulit tampak lembut, cerah, dan jarang mengalami masalah. Yang terakhir ada kulit kombinasi. Pada jenis kulit kombinasi, penyebaran kelenjar sebasea dan keringat tidak merata. Jenis kulit kombinasi mempunyai ciri kulit di dahi, hidung, dan dagu tampak mengkilap, berjerawat, tetapi kulit di bagian pipi tampak lembut. Yang selanjutnya ada absorpsi perkutan. Menurut Barel, sebuah kosmetik yang bersentuhan dengan kulit manusia akan diserap ke dalam dan melalui kulit. Komponen kosmetik akan merespon hukum kimia dan fisika dari alam yang mengarahkan proses penyerapan. Komponen kosmetik akan melintang dari lapisan lipofilik korneum menjadi epidermis hidrofilik, dermis, dan mikrosirkulasi darah yang semakin progresif. Kemudian memasuki sirkulasi sistemik tubuh. Di sini farmakokinetik bahan kimia menentukan interaksi tubuh. Yang selanjutnya ini diilustrasikan untuk hidroquinon in vivo pada manusia, di mana radioaktivitas plasma berada di ukuran secara ipsilateral atau di sebelah lokasi dosis dan kontralateral atau pada kelompok yang berlawanan setelahnya dosis topikal. 30 menit setelah dosis, hidroquinon telah diserap melalui kulit dan telah mencapai konsentrasi plasma. Yang selanjutnya ini pada gambar 2 menunjukkan hilangnya hidroquinon dari permukaan kulit atau penurunan pemulihan mencuci dan penampilan bersamaan di stratum korneum atau diperoleh dari strip pita kulit. Sebagai komponen kosmetik transversus kulit, bahan kimia dapat terkena enzim kulit yang mampu mengubah struktur kimia melalui metabolisme.
Yang selanjutnya ini anti akne menurut Galuh. Jerawat adalah penyakit kulit peradangan kronik folikel polisbasea yang umumnya terjadi pada masa remaja dengan gambaran klinis berupa komedo, papul, pustul, nodus, dan kista pada permukaan luarnya, yaitu di muka, bahu, leher, dada, punggung bagian atas, dan lengan bagian atas. Bentuknya seperti bisul, berisi, dan kadang-kadang berubah jadi keras. Pada kulit terutama wajah terdapat benjolan-benjolan kecil berkepala kuning berisi nanah, terasa gatal dan sedikit nyeri. Beberapa bentuk sediaan obat yang dimaksudkan untuk pemakaian pada kulit seperti salep, krim lotion, larutan topikal, dan tintur menggambarkan bentuk sediaan dermatologi yang paling sering dipakai. Preparat yang digunakan pada kulit antara lain untuk efek fisik yaitu kemampuan bekerja sebagai pelindung kulit, pelembut, pelembab, dan lain-lain. Bentuk sediaan gel lebih mudah digunakan dan penyerapannya di kulit juga mudah. Di sini ada contoh-contohnya anti akne. Yang selanjutnya ada faktor pencetus timbulnya jerawat, yaitu produksi kelenjar sebaseus yang meningkat, hiperkornifikasi ductus sebaseus, kolonisasi bakteri Propionibacterium acne, hiperproliferasi sel keratosit, hormon androgen yang memicu peningkatan produksi sebum, genetik, rambut berminyak, stres, kosmetik, dan obat-obatan. Yang selanjutnya ada bahan-bahan aktif yang dibutuhkan dalam kosmetik anti jerawat, yaitu bahan antiseptik, bahan keratolitik, bahan pengering isi jerawat, bahan antipruritus atau gatal. Bahan aktif lain yang sering juga digunakan adalah campora untuk meringankan isi jerawat, mengurangi minyak kulit, dan memberi rasa segar. Bahan-bahan lain, misalnya alatoin, digunakan untuk merangsang pertumbuhan sel-sel kulit baru agar bekas jerawat tidak bolong atau bopeng. Bahan pengental, white pigment, bahan pewarna. Yang selanjutnya adalah anti-aging atau anti penuaan. Penuaan itu sendiri adalah suatu proses alami yang mengarah pada kehilangan integritas struktural dan fungsi fisiologis dari kulit. Penuaan biologis secara definisi tidak dapat dihindari oleh pengaruh waktu biologis pada kulit yang tidak dipengaruhi oleh paparan sinar matahari berulang. Beberapa kasus penuaan terjadi begitu cepat, di mana tanda-tanda penuaan mulai tampak pada usia yang relatif muda, sekitar umur 20 tahunan. Proses penuaan yang berlangsung lebih cepat dari yang seharusnya ini dikenal dengan sebutan penuaan dini. Penuaan dini ini disebabkan oleh dua faktor, yaitu yang pertama, faktor internal, diantaranya yaitu genetik, asupan nutrisi yang kurang baik, dan sakit berkepanjangan. Yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu polusi, asap rokok, sinar matahari, dan efek dari gaya hidup yang tidak sehat. Di gambar sebelah kiri ini tuh salah satu contoh produk dari brand Wardah, yaitu untuk anti-aging atau anti penuaan. Tanda-tanda penuaan dini yang pertama itu adalah keriput dan mengendur, di mana seiring bertambahnya usia, jumlah kolagen dan elastin kulit semakin berkurang. Akibatnya, kulit kehilangan elastisitasnya sehingga tampak keriput dan mengendur. Muncul age spot atau noda hitam. Muncul di area yang sering terpapar sinar matahari seperti wajah, lengan, dan tangan. Kulit kasar, rusaknya kolagen dan elastis akibat sinar matahari membuat kulit menjadi kering dan kasar. Lalu selanjutnya adalah pori-pori membesar.
Adapun penyebab dari penuaan, yang pertama adalah polusi. Polusi ini dapat menyebabkan stres oksidatif pada kulit, dan radikal bebas yang dihasilkan dari proses ini akan memicu terjadinya pemecahan kolagen dan elastin pada kulit sehingga kulit menjadi kering, kusam, dan mudah timbul keriput. Oleh karena itu, sangat penting untuk membersihkan kulit setiap hari setelah beraktivitas dan memperbanyak konsumsi antioksidan seperti vitamin C dan vitamin E. Lalu yang kedua adalah sinar matahari. Meskipun uh, kalian itu jarang beraktivitas di luar ruangan, kalian itu masih berisiko terkena paparan sinar matahari di dalam ruangan atau kendaraan jika duduk di dekat jendela. Sinar UVA dengan gelombang panjang akan masuk ke dalam lapisan kulit lebih dalam dan menyebabkan timbulnya keriput, pigmentasi, dan bahkan kanker kulit. Gunakan selalu krim tabir surya atau sunscreen meskipun kalian itu jarang beraktivitas di luar. Jika kalian duduk di dekat jendela, sebaiknya oleskan setiap 2 jam sekali. Lalu yang selanjutnya adalah stres. Saat stres terjadi, pelepasan hormon kortisol yang akan memicu juga memecah kolagen dan elastin. Jadi saran saya itu adalah cobalah atasi stres dengan berhenti sejenak dari rutinitas dan mulai melakukan kegiatan-kegiatan yang disukai agar pikiran menjadi lebih tenang. Lalu penyebab selanjutnya adalah kurangnya tidur. Kurangnya tidur ini dapat menyebabkan penuaan dini dengan dua cara. Yang pertama adalah karena proses regimentasi kulit yang biasa terjadi pada waktu tidur menjadi terganggu. Yang kedua, karena kurangnya tidur, tubuh menjadi lelah sehingga kalian itu cenderung mengabaikan perawatan kulit dan pola makan yang tidak teratur, sehingga berdampak negatif pada kesehatan kulit. Jadi sarannya, usahakan tidur dan bangun pada jam yang kurang lebih sama setiap harinya. Disiplinkan jadwal tidur agar berefek positif pada kesehatan kulit. Yang selanjutnya adalah berada di ruangan ber-AC dalam waktu yang lama. AC di sini membuat kulit kalian itu menjadi kering sehingga menyebabkan cepatnya proses penuaan. Perbanyak minum air putih dan oleskan pelembab untuk mencegah kekeringan kulit. Yang selanjutnya adalah produk perawatan kulit tertentu merupakan salah satu penyebab dari penuaan, di mana beberapa produk perawatan kulit untuk anti-aging sering mengandung retin A, alkohol, asam glikolat yang dapat menyebabkan kulit menjadi kering jika pemakaian berlebihan. Jadi sarannya, gunakan juga produk perawatan yang mengandung vitamin E, vitamin C, asam hyaluronat untuk menjaga kulit agar tetap lembab. Yang selanjutnya adalah terlalu sering membersihkan wajah. Jadi membersihkan wajah di sini yang terlalu sering pun tidak baik, karena membersihkan wajah terlalu sering dengan sabun dapat menghilangkan minyak alami wajah yang berfungsi untuk mengencangkan kulit secara alami. Akibatnya kulit jadi mengendur dan muncul kerutan sehingga sebelum waktunya. Untuk menghindarinya, sarannya adalah membersihkanlah wajah kalian secukupnya, yaitu 1-2 kali sehari. Jangan lebih, kalau lebih itu bisa menyebabkan kulit menjadi kering. Karena kulit membersihkan wajah yang terlalu sering itu dapat menghilangkan minyak alami yang berfungsi untuk mengencangkan kulit kita itu sendiri. Lalu yang selanjutnya adalah makanan manis, di mana kadar gula darah yang tinggi akan menyebabkan perubahan pada kolagen sehingga memudahkan timbulnya keriput pada kulit. Selain makanan manis, makanan dengan indeks glikemik yang tinggi seperti nasi putih dan roti juga mempunyai efek yang sama. Seimbang diet kalian dengan konsumsi protein dan serat dari sayur dan buah-buahan merupakan saran yang baik untuk menyeimbangkan makanan manis ini.
Lalu yang selanjutnya adalah proses terjadinya penuaan. Proses terjadinya penuaan di sini pada dasarnya itu ada dua macam. Yang pertama, penuaan kronologi atau chronological aging. Penuaan kronologi terjadi seiring dengan bertambahnya usia. Proses ini terjadi karena adanya perubahan struktur, fungsi, dan metabolik kulit, khususnya lapisan dermis dan epidermis, seiring dengan bertambahnya usia. Perubahan ini ditandai oleh berkurangnya kelenjar minyak, kulit tampak kering, munculnya kerutan, dan bintik-bintik hitam, tanda penuaan. Selanjutnya adalah paparan cahaya atau photoaging. Photoaging ini terjadi karena berkurangnya kolagen dan serat elastis akibat paparan sinar ultraviolet. Kolagen adalah komposisi utama lapisan kulit dermis atau lapisan bawah dermis. Lapisan dermis merupakan lapisan kulit yang berperan untuk bertanggung jawab pada sifat elastisitas dan halusnya kulit. Kedua sifat ini merupakan kunci suatu kulit disebut indah dan awet muda. Jadi kedua sifat ini yang elastis sama halus itu merupakan kayak kunci dari kita mempunyai kulit yang indah atau awet muda. Apabila produksi kolagen menurun pada lapisan dermis kulit, maka kulit akan terlihat kering dan tidak elastis lagi, dan otomatis akan terjadi keriput, yaitu seperti penuaan dini. Berikut merupakan proses penuaan pada kulit yang photoaging itu ya. Yang pertama itu paparan radiasi UV atau dari sinar matahari bisa masuk kepada penuaan ekstrinsik. ROS meningkat, aktivasi AP1 reseptor TGVB menurun, sintesis kolagen menurun, kadar kolagen dermis juga menurun sehingga terjadi photoaging. Atau bisa juga pada saat terkena sinar matahari, penuaan ekstrinsik dari penghambatan leukosit elastase yang menyebabkan degradasi elastin itu meningkat sehingga deposisi elastinnya menurun dan terjadi elastosis sehingga menimbulkan keriput yang mengakibatkan photoaging atau penuaan dini. Photoaging itu atau anti penuaan adalah produk kosmetik yang digunakan secara topikal yang mampu mengobati atau menghilangkan gejala yang disebabkan oleh sinar UV atau disebut dengan photoaging pada kulit, atau produk yang dapat mengurangi atau memperlambat timbulnya gejala-gejala photoaging. Itu menurut Barat et al. 2009. Fungsi dan manfaat anti-aging itu sendiri. Fungsi anti-aging yaitu menyuplai antioksidan bagi jaringan kulit, menstimulasi proses regenerasi sel-sel kulit, menjaga kelembapan dan elastisitas kulit, merangsang produksi kolagen. Adapun manfaat dari anti-aging ini sendiri adalah mencegah kulit dari kerusakan degeneratif yang menyebabkan kulit terlihat kusam dan keriput. Kulit tampak lebih sehat, cerah, dan awet muda. Kulit tampak elastis dan jauh dari tanda-tanda penuaan dini. Selanjutnya kita masuk pada skin analyzer. Skin analyzer ini merupakan sebuah perangkat yang dirancang untuk mendiagnosis keadaan pada kulit kita. Skin analyzer mempunyai sistem terintegrasi untuk mendukung diagnosis dokter yang tidak hanya meliputi lapisan kulit teratas, melainkan juga mampu memperlihatkan sisi lebih dalam dari lapisan kulit kita. Tambahan rangkaian sensor kamera yang terpasang pada skin analyzer menampilkan hasil dengan lebih cepat dan akurat. Nah, berikut adalah
gambar alat skin analyzer, dan di sampingnya itu adalah cara penggunaannya. Jadi alatnya itu nanti ditempelin ke kulit kita, misalkan di wajah, nanti akan terdeteksi di layar. Kemudian lanjutannya, menurut Aramo 2012, beberapa pengukuran yang dapat dilakukan dengan menggunakan skin analyzer itu, yang pertama adalah moisture atau kadar air. Pengukuran kadar air ini dilakukan dengan menggunakan alat moisture checker yang terdapat dalam perangkat skin analyzer Aramo. Caranya dengan menekan tombol power dan diletakkan pada permukaan kulit. Angka yang ditampilkan pada alat merupakan presentasi kadar air dalam kulit yang diukur. Lalu yang selanjutnya adalah sebum atau kadar minyak. Pengukuran kadar minyak dilakukan dengan menggunakan alat oil checker yang terdapat dalam perangkat skin analyzer Aramo. Caranya adalah dengan menempelkan bagian sensor yang telah terpasang spons pada permukaan kulit. Angka yang akan ditampilkan pada alat merupakan presentasi kadar minyak dalam kulit yang diukur. Lalu yang selanjutnya adalah evenness atau kehalusan. Pengukuran kehalusan kulit dilakukan dengan perangkat skin analyzer pada lensa berbesaran 60 kali dan menggunakan lampu sensor biru normal, di mana kamera diletakkan pada permukaan kulit yang akan diukur. Kemudian tekan tombol capture untuk memoto, dan secara otomatis hasil berupa angka dan kondisi kulit yang didapatkan akan tampil pada layar komputer. Lalu selanjutnya adalah pore atau pori. Pengukuran besar pori pada kulit secara otomatis akan keluar pada saat melakukan pengukuran pada kehalusan kulit. Gambar yang telah terfoto pada pengukuran kehalusan kulit juga akan keluar pada kotak bagian pori-pori kulit. Hasil berupa angka dan penentuan ukuran pori secara otomatis akan keluar pada layar komputer. Selanjutnya adalah spot atau noda. Pengukuran banyaknya noda yang dilakukan dengan perangkat skin analyzer pada lensa berbesaran 60 kali dan menggunakan lampu sensor jingga terpolarisasi. Kamera diletakkan pada permukaan kulit yang akan diukur, kemudian tekan tombol capture untuk memfoto secara otomatis. Hasil berupa angka dan penentuan banyaknya noda yang didapatkan akan ditampilkan pada layar komputer. Lalu yang terakhir adalah wrinkle atau keriput. Pengukuran keriput dilakukan dengan perangkat skin analyzer pada lensa berbesaran 10 kali dan menggunakan lampu sensor biru yaitu normal. Kamera diletakkan pada permukaan kulit yang akan diukur, kemudian tekan tombol capture untuk memfoto, dan secara otomatis hasil berupa angka dan kondisi kulit yang didapatkan akan tampil pada layar komputer. Pada pengukuran ini tidak hanya jumlah keriput yang dapat diukur, akan tetapi kedalaman keriput pun juga dapat terdeteksi dengan alat skin analyzer ini. Nah, selanjutnya itu parameter hasil pengukuran dengan skin analyzer. Jadi kan tadi kan itu kan udah dijelasin ya. Pengukuran itu kan pengukuran moist, evenness, pore, spot, wrinkles. Nah, itu kan nanti dari hasil itu tuh akan keluar kayak angka atau hasil dari deteksi kamera tersebut ya, deteksi dari alat skin analyzer tersebut. Nah, misalkan kayak moisture, dehidrasi. Kalau dehidrasi berarti angka itu menunjukkan 0 sampai 29. Kalau maaf ya, kayak misalkan moisture, dehidrasi, itu berarti di bawah
Standar normal yaitu 0 sampai 29. Angka akan menunjukkan angka tersebut. Lalu misalkan normal berarti 30 sampai 45. Jika misalkan moist tersebut adalah hidrasi, itu angka yang keluar akan menunjukkan jumlah 46 sampai 100. Adapun yang kedua adalah evenness. Evenness ini atau kehalusan sini dideteksi jika mengeluarkan angka 0 sampai 31 berarti halus. Kalau 32 sampai 51 berarti kulit itu normal. Jika akan menunjukkan angka 52 sampai 100 berarti evenness atau kehalusan tersebut itu kulit itu terasa kasar. Nah, teman-teman bisa lihat ya di sini jumlah presentasi atau parameter dari penggunaan alat skin analyzer ini. Sekian presentasi dari kelompok 7. Kelompok kami kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.